fitrah kita sebagai seorang manusia itu bagaimana kemudian kita itu akan lebih banyak bagaimana kita itu mengeluh. Tapi kita harus tahu bahwasanya Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu sangat luar biasa banyaknya. Nikmat-nikmat itu yang kalau seandainya kita itu mampu menyadarinya, itu mampu kita manfaatkan untuk mencoba mencapai apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Sukses dunia dan sukses akhirat. Sukses dunia gimana caranya? Ya wis, masing-masing punya cara. Bagaimana jadi uang sugih, bagaimana dari uang sing cukup, bagaimana dari uang sing longgar. Masing-masing punya cara. Dalam urusan pekerjaannya masing-masing punya cara dalam bekerja. Ada yang dia itu bisa bekerja dengan orang lain, ada yang dia bekerja itu isone yo dhewean, ana sing kerja isone ngetim, ana sing kerja isone dhewean. Masing-masing punya cara, tetapi jangan sampai kemudian yang kita perjuangkan di dunia ini lantas kita lupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan soal seputar sambat itu tadi, jangan sampai kemudian kita itu hanya sambat ketika kita itu sambat tandanya kemudian kita itu kelingan Gusti Allah, dekat sama Allah. Dan jangan sampai kita dekat sama Allah itu saat kemudian kita itu dalam kondisi kritis gitu. Maka teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di sini mungkin umurnya di bawah 30 tahun. Ada yang di atas 30 tahun? Ya. Ada ya? Ini malah di bawah 20 ya? Iya. Iya. Siapa yang di bawah 20 tahun? Pakai apa tadi? Pakai toko ini. 16. Mungkin itu. 16. Antum? Santri kue mure molas desa iki yo. Las-lasan yo dilintas mentas. Dilintas mentas ya Mas. Umur isih enom, tapi mati ini patut, bener kan? Ada yang tidak patut mati di sini? Ya, enom. Sing tapi mbok enom, mbok tuwa, mbok cilik-cilik tapi jenenge mati iki patut patut. Ora ono kowe nemu-nemu iki lho patut ki mati. Lah wis mati wis piye ya? Ini jenenge mati iki patut. Siapa yang tahu, siapa yang kemudian kita itu bisa menjamin minggu depan kita masih bisa ngumpul seperti ini misalnya. Minggu depan saya masih bisa bekerja, siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka jangan kemudian otak kita, hati kita, fisik kita itu kita maksimalkan hanya untuk urusan dunia. Ojo gur mandeg ning urusan dunia. Tetapi bagaimana kemudian kita itu ngelos ke segala sesuatu apa yang kita miliki itu, visi kita itu visi akhirat. Hanya uang mikir dunia dan kemudian dia punya visi akhirat, maka nggak mungkin dunianya itu biasa-biasa saja. Pasti dunianya bakalan luar biasa insyaallah. Di sini ada Mas Tommy, luar biasa beliau. Visinya untuk umat, visinya untuk akhirat sangat luar biasa sehingga betul kok, masya Allah, Allah mudahkan segala sesuatunya. Ya. Maka kita jangan sampai kemudian berhenti dan menyerah ketika Allah itu seolah-olah belum memberi kita nikmat. Ada yang kemudian orang itu ya, ketika saya itu punya binaan itu rata-rata itu umurnya itu ya sudah berkeluarga, sudah butuh atau tidak butuh, wis duwe kebutuhan. Nek kowe kan durung nguripi bojo to? Nek sudah. Mana? Kowe. Ono butuh, kadang sing jadi memang lali aku. Nah, apa? Nah, saya punya. Nah, ketika kemudian ada ayat di sana dikatakan wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana kemudian ketika engkau bertakwa maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja. Bagaimana ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Mungkin ayat berbicara kadang orang nggak iso. Saya punya binaan yang dia masih dalam proses berhijrah. Dia sampai nggak percaya. Ya aku ki wis sholat, aku ki wis tobat. Nah, tapi kok aku ki jek kiri. Enggak itu. Aku ki susah uripku nih. Karena apa? Basicnya dulunya itu dia pemain musik, dia pemain kendang dangdut gitu. Main kendang gitu. Dia pemain kendang. Nah, dia pemain kendang. Dulunya itu sekali main itu bayarannya 200.000, tak tung 200.000 kan itu. Numpuk gampang. Sebulan ini 30 dino ning jope iso nganti swidak. Ya. Jadi alias apa? Mungkin sedino iso ping 3 nganti ping 4. Bayarannya sebulan wakil banget. Tapi ketika kemudian dia stop berhijrah, isone dhek iki skile bermain musik, liyane ora iso, akhirnya kerja jadi dodol showman itu. Saya punya udah dodol showman gitu ya. Saat itu dodol golek badan resik 50.000 dengan kondisi orang lain. Wangil katanya. Lalu padahal dia menceritakan, jadi kurang itu kinten-kinten kurang nopo nggih. Ustaz, saya tuh kelihatannya kurang apa. Saya sholat jamaah selalu di masjid. Saya qiyamul lail. Saya puasa sunnah Senin Kamis saya tunaikan. Tetapi kenapa masih seperti ini? Dalam bahasa Jawanya itu saya artikan seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Dia itu menuntut endi nikmat sing jarene dijanjekne ning aku. Endi rezeki sing jarene dijanjekne ning aku kan seperti itu. Tetapi ketika kemudian saya balik tak walik gitu. Mas, apa bedane awakmu karo Mas Santo? Saya punya binaan, dia itu buta. Beliau itu buta, pemain keyboard namanya Mas Santo. Itu ngajinya itu pakai braille. Maca Quran ini nganggo braille. Dan setiap beliau ngikuti kajian saya tuh, Ustaz, nanti kalau kajian dikasih tahu dulu ya, baca Qurannya juz berapa. Lah kenapa toh? Lah nek misalkan kula kudu nggawa 30 juz, kula nggawane nganggo becak. Jebule itu satu ketebel segini itu cuma 1 juz. Oh iya. Nah, beliau berangkat. Kembali ke tadi. Ketika kemudian dia mengeluhkan seperti itu, kondisinya yang seperti itu, ora iso, badan ora iso akeh. Tak tanya, apa bedane jenengan karo Mas Santo? Sampai Mboten bedanya lho Pak. Saya ulang sekali lagi, apa bedanya ketika kemudian mudah mana jenengan dengan Mas Santo untuk melaksanakan atau menunaikan aktivitas sehari-hari. Baru kemudian beliau itu gak iso komen opo-opo dan kemudian beliau berpikir. Maka di sana letak bagaimana kemudian kenapa kita itu diminta untuk melihat bagaimana sesungguhnya nikmat Allah itu luar biasa dengan cara seperti apa? Dengan cara bagaimana kita melihat orang yang lebih terbatas dibandingkan kita. Saya tak tikohan. Kowe duwe tangan komplit. Ya, komplit sehat. Yo, Iki ketika Rehan ini berdiri sama saya, aku pengen tolong sih. Ketika dia ngomong sama saya, aku pengen bisnis Ustadz. Saya pengen bisnis. Saya pengen ini. Atau mungkin kemudian mengeluhkan bagaimana tidak punya apa-apa. Maka di dalam tubuhnya ini sudah banyak sekali modal-modal yang diberikan Allah kepada dia. Contohnya yang pertama tangan. Kira-kira nek ono uang sing pengen nuku tanganmu 10 juta berapa? Ya Kak. Ada yang mau tangannya dibeli 10 juta gitu. Atau misalkan organ yang bisa kelihatannya bisa didonorkan, organ apa bisa?
Ginjal. Biasanya dol gitu. Ginjal. Moto ya. Ono sing kemudian antum punya mata yang normal, kemudian antum ada orang datang gitu. Mas, motomu tak tuku nih gitu. Kira-kira nek dituku 10 juta kayak ora? Ya ora. Dituku 100 juta kayak ora? Ya Ora. Tak miliar? Ya ojo. Bagaimana kemudian kita itu jangan hanya itu kita itu apa ya? Nuntute gurdangan terus gitu. Angger terus gak ono lerene. Gitu. Sama dengan dunia gemerlap donya itu nek gur nuruti apa sing update gak ono teke gitu. Gak ada habisnya gitu. Nah. Sambut. Gak orang teke. Jadi antum ada yang update seputar teknologi nggak? Misalkan gadget gitu, gadget kan nggak orang dana gitu. Wah, HP ku Xiaomi. Gitu ya. Delok Ustaz Faza HP ini kameranya telu. Ya. Apa namanya? Delok apa? Wah, kayak HP ya. Akhirnya sesuai apa? Berusaha tuku gitu kan. Dia merasa tidak puas di situ. Tapi kemudian ketika alhamdulillah saya punya barang mewah di sini. Ketika kemudian lewat seseorang lain, saya sangat ngeri misalnya. Contoh kayak Rehan ini contoh lagi, boleh ya? Rehan itu dia tak durungnya untuk HP-nya apa? Pegang apa? Asus. Zenfone telu ya. Nek sing ame di bag kenteni gitu. Nah. Lalu kemudian ketika antum kemudian diberikan nikmat untuk pegang dapat fasilitas ini ya, antum diberi Allah fasilitas ini, rasanya lebih enak enggak? Lebih enak. Iso apa jenenge? Gawe konten, iso apa jenenge sing ngene-ngene halo-halo ngevlog ya. Iso ngevlog. Tapi kemudian ketika ndelok liyane, wah nek ki apa jenenge mau biasa ini. Iki nek ngomongin lensane apa? Boba lu enak tadi. Kamera boba ya. Lu enak. Akhirnya kok menungso kuwi akhirnya seolah-olah itu nafsu itu mengejar bagaimana orang itu selalu melihat ndito sing dhuwur. Akhirnya apa? Hilang rasa syukure. Gak ono syukure. Isine mung sambat. Opo HP ku wis Android. Opo ya aku iso ngontel. Ya sing iPhone. Contoh ya. Tapi jadinya relate banget ya. Ini sing tak maksudkan. Jangan sampai kita itu gak balance gitu. Hingga akhirnya ya itu tadi. Maka salah satu hal yang kemudian kita itu bisa mengembalikan diri kita menjadi orang yang kemudian seleh ya mas, seleh tau nggak seleh? Apa ya seleh? Semeleh. Jadi itu dengan cara bagaimana kemudian kita itu memperkaya diri kita itu untuk bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang datang bukan lagi sambat, tapi yang datang itu bersyukur. Ya. Yang datang itu bukan hanya sekedar sambatnya, tetapi yang datang itu kemudian bagaimana awake dhewe iki iso duwe rasa syukur. Nah, masalahnya biasanya kita itu karena isi enom gitu. Kita itu karena isi enom itu terkadang adalah rasa idealisme, emosi ya. Emosi yang akhirnya itu ya wis enggak kemudian kita itu berpikir jernih ataupun berpikir dewasa, kemudian justru itu malah menyulitkan kita. Belum lagi selain godaan dalam diri itu godaan lingkungan gitu. Salah satunya apa contohnya? Popularitas itu sangat berbahaya sekali. Popularitas itu betul-betul sangat berbahaya. Bukan hanya di dalam dunia entertain saja. Dunia entertain jelas gampang, tapi di dalam dunia kepopuleran yang Islami itu yang lebih berbahaya.
kepopuleran yang lebih berbahaya. Maka itu yang perlu kita siapkan untuk kehati-hatian kita. Mungkin apa ya? Mungkin itu Mas Rehan. Ya. Mungkin awalan sedikit yang mungkin barangkali menjadi pengingat untuk kita semuanya seputar bagaimana kemudian kita itu mensikapi sebuah fitrah yang kita itu akan banyak sering mengeluh, akan sering melihat yang lebih baik. Nah, kalau kita nggak bijak dalam menentukan itu semuanya, kita akan jadi orang yang merasa kurang, terus sambat, terus ayo. Mungkin itu. Saya kembalikan ke Mas Rehan. Ya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. para kaum sambat? Sudah melepaskan sambatnya? Atau ada yang mau tanya? Ada. Akhwat di tawang. Sing dawa-dawa di skip. Oh, yang tahu. Ya. Oh, ada Gus Off ya, insyaallah. Bener tuh, katanya kebanan tadi. Udah bisa? Dijemput sinten? Gus Amin. Oh, insyaallah. Gus Amin. Mas Novan mau tanya apa? Ya. Terkait masalah Hati. Oke, iki. jadi kan karena kita sudah mengetahui tentang tekad bagaimana untuk menangani diri dan sebagainya, tapi kita masih merasa mungkin kebanyakan belum menyadari dan masih merasa kayak aku gitu. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana sih untuk membangun rasa khauf kepada Allah dan bagaimana untuk bisa meningkatkannya rasa khauf kepada Allah, dan kayak kita mau masuk dosa itu kita takut itu doa Allah menggerakkan juga dan sebagainya, kita malah ada aja nggak manusia. Jadi bagaimana Rasa apa? Khauf. Oh, takut. Tak kira rauf, rasa rauf. Juga tak uf, rena galau. Mesem ya, apa tak ada? Iya. Sebelum kita jauh berbicara mengenai rahasia Allah dalam penciptaan langit dan bumi, yang perlu kita pahami sebelum melihat penciptaan itu, kita lihat bagaimana alasan Allah itu menciptakan kita. Antum tahu alasan Allah menciptakan kita? Saya yang tahu? Ibadah jadi apa di Harus hafal loh. Ya. Bagaimana Allah ciptakan jin dan manusia? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, mungkin barangkali kalau kita sebagai orang yang sudah terkondisikan pribadi kita, mungkin kita kemudian akan bangkit. Bagaimana kemudian mengembalikan asal kita bahwasanya kita itu nyat di uripke itu adalah diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi belum tentu orang yang ketika mendengar ayat itu langsung dia kemudian langsung glegah ibadah. Belum tentu kan gitu. Maka perlu alasan-alasan yang lain. Bagaimana kalau kemudian kita itu bisa menciptakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Di antaranya adalah bagaimana kemudian kita itu sering atau merutinkan diri kita itu untuk senantiasa mengevaluasi diri kita setiap harinya. Gunanya buat apa mengevaluasi diri? Banyak sekali gitu. Ketika kemudian kita itu mendapatkan perintah untuk beribadah, bahkan dikatakan bahwa antara menungso itu ketika ia itu diperlihatkan ya antara pahala dan dosanya, nek coro-corone iki dosa karo pahala ini diketokke kaya dolanan game kae, nyowone ketok ya. Mungkin tidak ada satupun orang yang dia itu meninggalkan Allah gitu. Gak ada satupun orang yang kemudian dia itu lupa sama ibadah. Karena apa? Dia diketokke. Tandanya apa? Tandanya manusia itu akan mudah untuk tergiring ya, untuk mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan kebaikan anggar niate salah akhirnya dadi apa? Dadi muspro. Ya.
awake dhewe mangkat sholat ing masjid niate salah wae. Jadi sio-sio gitu. Banyak sekali gitu. Maka yang apa yang kemudian kita lakukan itu ya betul-betul bagaimana kemudian kita itu iso ngrasake. Karena kemudian kita itu lebih mudah untuk terjerumus kepada kemaksiatan atau terjerumus kepada dosa, maka barangkali ketika kita mengingat itu, akhirnya apa? Bagaimana kemudian kita itu mengembalikan diri kita untuk lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah untuk kemudian kita itu menciptakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bagaimana kita itu ngelingi apa yang kemudian Allah akan balas, ya. Balas segala dosa-dosa kita itu, bagaimana kemudian Allah akan ancaman Allah bagi orang yang dia melakukan dosa itu sudah banyak sekali. Bagaimana kita itu bisa mentadaburi, bisa memahami seperti apa. Yang ketiga, dengan cara bagaimana kita itu mengenal Allah, ya, belajar untuk mengenal Allah, ya. Tandanya itu kita sudah berbicara mengenai akidah. Bagaimana kemudian kita itu menyelami lebih dalam akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, insya Allah dengan sendirinya bagaimana kemudian kalau sudah dihadapkan sama Allah, onone yo wedi gitu. Onone yo wedi gitu. Apa yang dimaksudkan di sana? Bagaimana kemudian mengkondisikan kita bahwasanya Allah itu nek ning donya mbok awake dhewe ngopo, berbuat seperti apa, merencanakan apapun itu Allah mengetahuinya. Itu kan karena apa? Karena kita paham Allah mengetahui segala sesuatu apa yang kita rencanakan. Maka yang terjadi apa? Mbok piye awake dhewe gak iso jenenge menghindar. Dengan proses seperti itu bagaimana sedikit demi sedikit kemudian kita itu betul-betul muncul tuh rasa yang jenenge lebih takut sama Allah. Dan saya kira selama ini yang kemudian menjadi kesimpulan kita sudah seolah-olah tidak takut sama Allah itu, yang sering kali muncul itu adalah kita itu terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Yang jenenge dunia gitu. Saya dulu bermain musik gitu ya, lali apa-apane, gak ono sing lali. Termasuk dulu saya sempat ngapalke Quran karena sing jenenge musik lali gitu. Apalagi iso lali gitu. Nah, kita lupa itu secara tidak langsung itu kene iki wis gak kene iki wis ora wedi sama Gusti Allah gitu. Itu sudah karena apa? Kita lali kok. Kita katut kok karo kadunian gitu. Maka kadunian kuwi medeni. Ya. Kadunian itu apa? Ya itu tadi. Ya. Apa? Harta tahta kuota. Iki. Yang buat aku itu popularitas itu berbahaya sekali. Nah, itu sebetulnya gitu loh yang menjadi hal secara tidak langsung kita itu menunjukkan ide kemelinti negara pada Gusti Allah ya itu. Kemaki dia pada Gusti Allah itu salah satunya itu. Kita itu terlalu ngoyak, gitu, terlalu merasa diri yang paling hebat, gitu ya. Merasa iki suksesku yo mergo awakku dhewe, gitu ya. Tapi lupa bahwasanya yang dia capai, yang memberikan itu adalah Allah. Berapa banyak orang yang kemudian dia punya harta lebih, dia diberikan harta yang lebih oleh Allah, yang harusnya harta yang bukan miliknya itu dia makan sendiri. Berapa banyak sekali. Siap, buktinya koncoku akeh banget. Akeh banget. Bagaimana kemudian ketika kita diberi harta lebih oleh Allah, angger diserukan, ayo infak, ayo sedekah, ayo sisihkan harta kita yang bukan hak kita, seolah-olah itu berat nih ngetok ini, ya kan? Karena apa? Ya ngopo nih sing
kerja aku. Nah, inilah yang kita maksudkan bahwasanya kadunian itu nek kita tidak bisa mengendalikan, yaitu hasilnya. Maka salah satu caranya itu bagaimana kita itu sadar posisi dan sadar diri. Saat ini kita sedang berada di level apa dalam hidup? Apakah kita hanya saat ini masih berada di level bahwasanya kita itu masih mempersiapkan diri, atau kita berada di level kita itu sedang juga dilihat oleh orang lain? Ketika kita itu juga sedang dilihat oleh orang lain, maka jangan sampai kemudian karena kita dilihat oleh orang lain itu kita itu silau, atau sebaliknya, atau contoh lain, ketika kita sudah dilihat oleh orang lain, kita membawa orang lain sing delok awake dhewe, sing ngiblat ning marang awake dhewe itu kita bawa ning hal maksiat. Contohnya apa? Suwargi Pak Didi Kempot gitu ya. Bagaimana gerbongnya dek wingi dengan tahun mangu kuwi ana acara apa sih? Petang puluh dinane kuwi ning kono iki nek sing jenenge nek wong ya, cara-carane nek wong lakoni petang puluh dino ya yo paling ora kok yasinan apa-apa. Tapi yang dilakoni ning kono apa? Jogetan karo akhirnya apa? Enggak tahu loh mana. Dan besok masih ada acara 100 hari apa besok November itu di GBK sudah direncanakan. Iya di GBK. Di GBK itu mau ada acara tak jogeti ya. Acara konsernya, karena itu sebenarnya konsernya Didi Kempot dulu pengen diselenggarakan, tapi ternyata beliau sudah meninggal. Dan kemudian tetap dilaksanakan dengan bagaimana caranya? Hologram. Jadi Didi Kempot itu dimunculkan dengan hologram seolah-olah ono wujudnya ya. Itu tenang gue ini GBK tanggal November tanggal 14. November tanggal 14 itu promotornya sampai 3. Jangan tidak. Nah, bocah-bocah aku. Oh, Ora, karena saya punya ya itu teman-teman, salah satu seorang orang yang di Seniman Elit Gusti itu dia pemain tendangnya di Kempot dulu. Jadi kapan-kapan kita undang sini. ya boleh. Jadi apa mau tanya nanti mah? Hologram. Ya, jadi Gerbong. bagaimana kalau kita itu sudah sampai di taraf kita dicontoh oleh orang lain, itu sebetulnya beban kita lebih banyak. Bagaimana kemudian kita ameh nggawa ning endi kuwi yo iso dadi kuwi kembali ning awake dhewe, ameh nggawa ning apik apa ameh nggawa ning elek. Maka kalau kita lihat contoh seorang seniman yang ketika dia itu sudah memiliki pengikut yang sangat banyak sekali, dia ngomong ae apa yang ngomong al. Siapa orang yang paling banyak bisa mengumumkan masa? Apakah ustadz ataupun seniman? Seniman banyak sekali, nek ustadz hanya beberapa mungkin ya. Tapi seniman wakeh gitu. Dan ning kono acarane saka sore tekan jam 09.00 bengi apa jam 10 bengi, tandane apa? Salat paling ora salat maghrib tabasi. Maka ya penting lah, itu salah satu contoh bagaimana seorang seniman itu ya memang kemudian ketika dia itu dilihat, dia dikiblat oleh orang itu, dia mau bawa kemana orang yang ikuti dia, mau dibawa ke hal yang baik atau dibawa ke hal yang buruk. Sama dengan kita, PR kita kan akhirnya berat. Maka penting untuk kita itu mendelok AED di level yang mana gitu. Kalau sekarang pastikan tahapan proses kemajuan diri kita itu kita lihat betul, oh seperti ini, tahapannya seperti ini. Maka jangan sampai kemudian kita tidak sadar bahwasanya kita sedang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ya sudah aku ki wis dadi pimpinan misalnya. Tapi ternyata ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia semena-mena. Sak geleme, sak udele dhewe kan. Yang terjadi ya sudah sombong lah ya pakainya dia. Mungkin itu Mas, mungkin
terlalu bulat kayaknya. Ring akot ada? Nggak ada? Ada nggak? Ada ya. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk persahabatan pada malam hari ini. Insya Allah mungkin kedepannya, oh iya kan teman-teman yang pengen kayak belajar Quran, tahsin, gitu. Nah, kita main-main ke pondok boleh nggak? Boleh kan? Bisa ya tadi? Nama kok bulan itu? Ya sih mau. Nanti misalnya bikin program apa gitu, anak muda ke pondok. Jadi kebetulan Ustaz Faza ini ya terang Apa? pondok, Apa? ada pondok gitu. Di Ustaz Faza ini kakak kandungnya Ustaz Abdul Aziz Ma'arif, koreknya Amar TV, modelnya PPT Rosid Gabriel ini yang punya pondok ini, antum. Nah kebetulan saya terus Ustaz Rauf tuh ngabdi di sana. Jadi pondoknya pondok tahfidz dan kolam renangnya, ada kolam renangnya. Hubungannya tampil kalau kolam renang apa? Pokoknya nanti teman-teman Sing siji minulio, sing siji profiling. Waduh yang ada kolam renangnya. Ini profiling buat marketing banget sih. itu nanti apa namanya? Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ada yang serius, kita bikin program sekaligus kita main-main ke pondok, suan ke pondok, ya kan? Di sana alhamdulillah ada asatid yang berkompeten. Jadi tidak ada kata telat buat belajar, tidak ada kata telat untuk nyantri. Tadi saya dengarkan bagaimana Faza menerangkan bagaimana kita mau memperbaiki, mengupgrade, kita mau benar-benar evaluasi. Ya, maka evaluasi inilah yang kemudian bisa untuk kemudian menjadikan kita menjadi lebih baik. Iya teman-teman, gerak. Bulan yang pondok punya sepur kelinci ini. Siapa ya? Siapa? Hah? Apa disupport soto Pak Gobias? Anaknya Pak Gobias. Anaknya Pak Gobias. Itu? Soto Kirana ya, Soto Kirana. Soto Kirana? Anak era? KFC. Ini soto Pak Gobias. Terakhir Ustaz, mungkin terakhir apa namanya apa ya, closing statement, nasihat buat aku lagi Yang iki lorai bisa update gitu. Hai guys, saya ini. aku ada ya. Jadi seolah-olah itu setiap apa yang kita rasakan tuh harus orang lain tuh tahu gitu. Paham maksud saya? Paham. Ya. Itu berbahaya buat kita. Jadi kok kowe. Iya. Jadi monggo kita sama-sama masih muda ya, sama-sama masih muda, silahkan di planning betul, disiapkan betul. Saya nggak tahu, saya mungkin termasuk orang yang barangkali apa ya, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat mungkin barangkali kalau dihitung saya termasuk orang yang terlambat, tetapi jangan kemudian ketika kita merasa terlambat itu kemudian kita nggak memulai, tapi silahkan dimulai, direncanakan betul setelah ini mau apa. Ini berarti umur berapa? 19, 18. Berarti kuliah ya? Ya. SMA. UNS ada UNS? Hah? UNS ini, UNS. Jurusan apa? Sipil. UMS. Wah, banyak sekali. Banyak mahasiswa ya? Mana UMS? UMS. UMS sedang kapitalisasi kampus ya? Undip. Ada Undip 1. Insya Allah. SMA 1, 2. SMA Yang akhwat ini kebanyakan ibu-ibu. Hobi ini ibu-ibu ini ngerumpi. Iya mau ngerumpi terus soalnya. Akhirnya ibu-ibu. Kalau ini akhwat, yang akhwat ini apa? SMA mana? grup Al-Mumin sini.
pondok itu. Gua sekarang gini. Ada. Oh rumahnya, oh Reyok ya. Saya itu dulu itu pernah ngisi pelatihan di Pondok Akwat sini. Apa jenenge? Aku mlebu itu, mlebu ngerti-ngerti. Itu kan sekarang tuh seriganya masih pakai arung itu enggak? Ya. Kan enggak ya? Dulu masih pakai kan? Ngalami enggak? Ngalami ya, serigong bareng. Masya Allah, ini kok primitif banget. Oke, stop. Saya belum selesai. Tapi kemudian saya berpikir, saya kemudian mikir luar biasa sekali gitu dalam bagaimana didik santrinya. Gitu. Didik santrinya. Saya dulu sering ke sana karena saya temennya Ustadz Bimi, Mas Bimi loh. Bimi putranya Ustadz Wahyudin ya. Saya sering ke Bukit. Apa ya? Oh ya, intinya itu Mas dan Mbak sekalian, berarti antum ketika berarti banyak SMA apa banyak kampusnya? SMA. Coba SMA angkatan. SMA angkatan SMA. Ora SMA. Beli dhewe sak lho kowe. SMA. Oh, kuliah. Kuliah larangan. Atau pasca SMA. S3. SMA, kuliah, SAG. SAG ini. Ya. Baik, teman-teman, mungkin itu saja ya, sudah malam juga. Nanti yang belum dapat ini bisa ambil di belakang tadi. Alhamdulillah kita dapat support dari Juragane Puhung Pak Presiden baik Rahman Gagak Sifat ya. Jadi wong iki. Rapat kabinet aja. Kan panggilan presiden karena dia bisa mengatur masjid tadi. Dulu itu dia itu waktu kembarannya nikah itu dia saya motivasi. Oke. Nikah apa? Belum rapi. Akhirnya dia nikah. Maka nikah itu butuh motivasi. Aku yang garang itu. Apa? Karena kan nikah sahabatnya pondok. Gini, monggo. Baik. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir, saya bisa kemudian Ustaz Faza sharing-sharing di sini lagi bareng teman-teman, nanti ngajak. Tadi siapa temannya Ustaz yang kendang tadi bisa kita bawa ke sini. Kita collab sama seniman Eri Gusti mungkin ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Penasaran nggak kira-kira bagaimana prosesnya seniman hijrah? Mungkin yang kita bucin hijrah ini biasa. Lagi seniman hijrah ini kita sesuatu yang butuh effort banget. Nah, ini bisa. Nah, beliau kalau seniman hijrah itu gurunya dilalahke gitu. Wah, bener ya. oh iya. Maksud? Ya namanya wong ora sak guru ini kan enggak ada. Jadi lo yang penting lah. Katanya ngajinya dekat-dekat sini tuh. Ngajinya di Baron Cilik. Oh, Baron Cilik. Masjid apa namanya? Masjid Nur Hasanah. Oh, Nur Hasanah. Ada yang tahu? Ada. Nanti kapan-kapan kita main ke sana ya. Mainnya silaturahmi. Baik, itu saja. Jazakumullah khairan untuk Ustaz Fazal Amar Afif. Semoga sharing-sharing persambatan pada malam hari ini dapat menjawab persambatan-persambatan kita. Nanti teman-teman silakan yang mau nongkrong di sini nongkrong dulu enggak apa-apa, tapi jangan lupa nanti tikarnya diberesin ya, sama sampahnya dibuang. Lebih itu saya undur diri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cok.